Yang lebih kebangetan adalah ini. Ini face dari Google. Yang bisa dibaca sama Google adalah tulisan dalam Google Docs dulu. Tulisannya, bukan nama filenya, tapi tulisan di dalam Google Docs. Google Wallet kalian, Android device kalian apa, search kalian tentang apa, ya, Gmail kalian isinya apa. Jadi kalau kalian lagi ngobrol nih, teman-teman, ayo kita liburan ke Gili yuk, bla 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 bla. Jadi jangan heran kalau 2-3 hari lagi di Gmail lu di bawah atau iya ada di Gmail kalian dibaca. Kalian biasanya YouTubing nonton film apa? JKT misalnya, atau kalian suka nonton Seringai, atau suka nonton Tetangga Masa Gitu dan segala macamnya gitu ya. Malam Minggu Miko, oke. Google Play, password ini jumlah website yang kalian simpan di dalam Google Chrome browser kalian. Dia sih nggak baca passwordnya ya, tapi dia lihat website apa yang disimpan di sana. Dan terakhir location, bos. Indonesia belum sampai ke location ya, jadi kita belum bisa berpromo di Google hanya di Bandung gitu. Nah, ini data ini semua diolah sama Google membentuk sebuah image. Ini kalian gitu. Jadi ketika pengiklan mau cari seorang karakter tertentu, parameternya bisa banyak banget untuk membentuk sebuah image. Makanya brand kalian perlu personifikasi juga supaya ketika kalian harus pasang iklan, kalian tahu nih siapa orangnya yang ada dan harus kalian pasang. Jadi semakin spesifik kalian bisa menggambarkan siapa market kalian, lebih enak. Nah, oke. Kita masuk ke sedikit teori ya. Jadi begitu kalian punya brand, kemudian kalian memilih untuk masuk ke digital, kalian punya ini namanya owned media. Di sini ada website, mobile site, blog, social media channel kalian. Biasanya kalian akan memperbesar ini earned media. Ini yang organik ya. Share-nya, mention-nya, repost, review dan segala macam. Ini yang kalian perbesar tanpa kalian harus bayar gitu istilahnya. Nah, yang ketiga itu ada namanya paid media. Di situ ada pay per click, display kayak banner gitu ya, retargeting itu yang tadi gue bilang, paid influencers itu buzzer, paid content promotion itu blog berbayar gitu misalnya di social media ads. Nah, kadang yang kita suka lupa ketika kita bikin sebuah business plan adalah promotion plan. Gitu. Karena kita juga bingung nih, kita promotion plan itu baru sampai ke sini. Kebanyakan dari kita, oke, gue akan bikin website, gue akan bikin Facebook, gue akan bikin Twitter, gue bikin Instagram, gue bikin ini. Tapi berhenti di sini. Jadi kalian baru memilikinya, belum memperbesarnya. Gitu. Ini yang saya coba untuk share sama teman-teman, bahwa tadi kalau teman-teman bilang bahwa social media gratis, ini gratis. Owning ini bisa jadi gratis, tapi kemudian ketika untuk memperbesarnya itu menjadi balik lagi ke budget kalian mau berapa, mau gimana. Kita bicara objektif. Tidak semua dari kalian di sini juga berbicara masalah sales. Ada juga yang bicara masalah brand awareness. Misalnya contohnya Mahanagari, kemudian Ivan tadi apa kalau Razuli, mungkin juga akan bicara di arah brand awareness. Makanya kalau akhirnya kalian masih di awareness, memang social media adalah jodoh yang tepat gitu. Karena membangun sampai di sana. Tapi sekarang, ketika kita sudah mulai mau sampai ke orang intent itu punya intention ya, orang mau beli. Di sini yang keluar adalah search. Nah ini tadi, ya, search itu ada di intention. Email itu masih penting karena orang jadi mulai pikir-pikir. Angka keterbukaan email marketing di Indonesia itu 15-18%. Nggak sampai 20. Jadi kalau lu punya 5.000 kontak, 10.000 kontak, yang buka ya 1.500. Jadi tapi ketika email lo bagus kopinya,
itu akan memberikan konversi yang juga cukup bagus. Minimal consideration, menimbang-nimbang gitu. Mereka yang tadinya nggak pengen jadi pengen gitu. Ini fungsinya email marketing, ada di sini. Nah, social media itu emang ada di sini. Nah, ini other paid dan direct itu ada di decision. Intinya, kalau hanya awareness itu emang kita tidak bayar. Tapi begitu sudah masuk ke sales, conversion, itu sudah masuk ke ranahnya paid media. Gitu. Tapi bukannya kalau kalian awareness atau nggak berbayar nggak ada penjualan, nggak juga ya, beda. Nah, sama nih akhirnya, ujung-ujungnya conversion itu artinya masuk ke penjualan ya, konversi, entah tuh konversinya ke penjualan kah, database-nya kah, dan segala macam. Ini ribet karena makin banyak sebenarnya tadi jalurnya ya. Kayak contohnya misalnya gini, kalau gue di semua mau konversi terbesar gue setelah gue pakai paid media itu justru ada di sini, di device. Di device itu artinya BBM dan WhatsApp. Karena kultur, balik lagi. Jadi customisasi online itu benar-benar tricky banget kan. Ini ya. Oke. Gue cepat aja sedikit, gue gak akan fokus di Google. Ini tadi ya, gue udah kasih tau Google ya. Yang mana yang search, yang mana yang keywords. Nanti ini kita bicara yang lain. Gue masuk ke Facebook. Oke. Nah, Facebook iklannya itu ada ditampilkannya di 3 tempat ya. Satu di sebelah kanan. Kalau kalian buka desktop ya, itu iklannya. Yang kedua itu di dalam timeline newsfeed. Ini yang soft banget, ya nggak terlalu kelihatan. Ya, sponsor, semacam sponsor stories gitu. Yang ketiga adalah di newsfeed di mobile. Nah, pilihan ini bisa tiga-tiganya, bisa kalian pilih. Nah, next. Di dalam Facebook Ads itu sekarang udah banyak banget pilihannya. Kalau kalian belum pernah masuk, jadi masuknya ke facebook.com/ads buat kalian pertama kali berpasang. Kita coba. Nah, kalau saya sekarang lagi fokus di konversi dari Facebook Ads. Balik lagi, lebih ke kultur saya lagi pegang brand retail ya. Maksudnya brand saya sendiri nih, kalau bukan saya bedain sama brand corporate ya. Ini produk yang saya pegang sendiri, apparel semua mau. Yang kedua, page likes. Page likes ini buat yang masih fokus pada jumlah likes di dalam si fanpage-nya. Jadi dia likes global, dia like seluruh fanpage-nya teman-teman. Ya, jumlah fans lah kasarnya gitu. Saya kalau untuk ke sales saya jarang pakai ini. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, ini ada click to website. Jadi sekarang sudah ada ini click to website datang dari Facebook. Jadi kalian bisa memilih konteks targeting orang-orangnya siapa aja dan segala macam. Kliknya diarahin ke website kalian. Di sini bisa ada pixel monitoringnya, pixel conversionnya, sama kayak Google AdWords. Jadi kalau misalnya kalian tujuannya sampai ke subscribe, bisa di button subscribe-nya diselipin kodenya di Facebook. Ini untuk apps. Nah, kalau kalian punya bisnis lokal, dua hal ini efektif. Satu event, yang kedua claims. Event ini adalah kalian bikin hari ini tanggal segini ada sale di toko ini. Will you attend? Yes, no, maybe. Itu kan klasik ya. Itu kayaknya nggak pernah dipakai gitu sebenarnya. Tapi itu powerful. Untuk kalian menyebarkan event. Minimal orang yang klik yes, kalian bisa tahu siapa dan kalian bisa follow up. Ini jarang banget dipakai. Ini ya. Yang terakhir adalah offer claims. Offer claims kalian bisa menawarkan voucher langsung di status. Jadi download voucher langsung di status. Di vouchernya sudah ada kode. Kodenya bisa dimasukin ke website kalau akhirnya mau dapat diskon. Atau bisa di-download untuk ditunjukkan ke kasir ketika kalian lagi mau promo di lokal. Ini dua ini untuk bisnis lokal biasanya efektif. Kalau di boost pakai ads juga. Ini jarang kepake, jarang banget. Nah, kalau tadi saya bilang di startup, ini juga udah mulai sering dipakai nih, install apps. Karena apa? Karena dia bisa mengincar. Kita hanya mau pasang di orang yang
Android doang. Wis. Ini tadi ya. Jadi emang beneran bisa bisa dipilih. Ketika kita page post engagement mau yang mana? Oke, yang ada jualannya. Ya udah yang ini aja yang diklik untuk dipasangin postnya. Nah ini dalamannya tadi saya pasang iklan si Persib ya. Saya age 17-35, gendernya saya hanya spesifikin di men. Kenapa? Karena ya sebenarnya bisa dipakai di perempuan, tapi kalau iklannya kepasang di perempuan juga, konversinya belum tentu pas gitu. Ternyata bajunya nggak ada ukuran ceweknya geningan gitu. Nah kalau nanti saya punya yang cewek, enak saya akan pisahin dia cewek sendiri. Gitu, walaupun bobo tuh ada cowok ada cewek gitu istilahnya. Dan cewek juga suka pakai baju cowok gitu. Tapi balik lagi kalau ujung-ujungnya jualan, saya lebih baik ke spesifik. Setahun 2 kali ya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali pasang, ini ada budget per day. Jadi no problem kalau kalian hanya punya budget $1 pun. 12.000 ya, pasang aja dulu di sini. Di sini bisa set date, jadi bisa nggak continuously. Jadi misalnya seminggu dulu deh, saya mau coba ini, mau saya evaluasi, oke. Berarti istilahnya damage cost gua bisa dihitung kan? 7 hari 7 kali 12 100.000 lah. Dievaluasi tuh, dapat nggak kontak? Ya, dapat nggak orang yang beneran beli? Misal tujuan kalian pertama kontak. Nah, itu part yang sebenarnya kemarin ada pertanyaan, gimana kalau gua bayar Kang Yoga dan Kang Diki untuk ngerjain project kita gitu misalnya. Nah, mending kalian cobain dulu sendiri supaya tadi selahnya itu kalian tahu. Itu teman-teman yang poin utama yang mau saya jelasin kenapa kalian harus sebagai para pemilik bisnis ini nyobain dulu. Nah, jadi tadi saya bilang akhirnya selalu dihitung sukses rasionya, entah itu sales kah, entah itu kontak kah dan segala macamnya. Nah, kalau saya di konten-konten yang sifatnya jualan, saya langsung jualan. Kopinya emang kopi jualan. Karena emang saya udah siapin yang lainnya kopi nggak jualan. Jadi kopi yang ini, kopi yang sales ini, makanya nggak banyak-banyak banget gitu. Karena kita tetap pengen jaga fanbase-nya menyenangkan, komunitasnya menyenangkan gitu istilahnya. Lu tetap dapetin manfaat digabung di saya gitu istilahnya. Kayak contohnya misalnya saya di Cima mau beritanya banyak, tapi gue boleh dong jualan sekali-sekali. Nah akhirnya sekali-sekali mau. Akhir ya guys, gue beberapa tips nih. Gue tetap bicara di konten ya. Kayak tadi gue bilang perbandingan sales sama konten buat gue masih 1:5. Jadi menurut gue si sales tuh masih lebih kecil dibandingin konten dan konteks yang lo harus ciptakan buat social media lo. Gitu. Jadi kayak gini contohnya, gue sering banget nih bikin kayak gini. Ini kalender, tapi di sini ada jadwal klasiknya, ada jadwal liburnya juga. Nah ini gue bikin desain kayak gini, ini udah viral nih. Orang-orang nge-save. Ini dari sisi branding. Tapi ketika orang join di fanpage-nya kita, dia tetap merasakan manfaatnya gitu. Jadi nggak, oh ini jualan mulu nih, nggak gitu juga. Dia dapetin sesuatu, dia bisa save ini. Ini gue kasih free gitu ya. Nah kalau gue bicara jualan langsung atau direct selling via social media, pesan-pesannya jangan lupa untuk clear ya. Ukuran dan segala macam itu harus ada. Terus kemudian fast response. Walaupun copy paste ya. Karena pertanyaannya sama mas. Ya betul. Jadi makanya gue bilang kalau gue akhirnya harus hire orang. Karena udah sampai di level yang kalau gue sih sudah nggak bisa pegang. Gitu. Gue harus hire orang yang harus siap buat ngejawabin pertanyaan terutama yang relevan sama jualan. Itu harus ada di sana. Kalau produknya baju atau aparel atau sepatu, usahain tidak cuma produknya doang, tapi gimana ketika dia dipakai sama orang beneran. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh masih gini. Nice feel. Iya. Sekarang mukanya apa ya? Nah sama di online juga gitu. Ini kalau dipakai di badan, itu gambarnya di mana sih? Oh, ya. Deskripsi. Lengannya di mana sih gitu loh. Misalnya lu cuma ngegambarin ke dia S, M, L, S ukurannya ini, M ukurannya ini, L ukurannya ini gitu. Ya, tapi lu nggak masukin itu di dalam orang beneran. Atau kadang-kadang kita pakai template ya, template Illustrator gitu, atau template
Photoshop tinggal gonta-ganti ininya kan, ya. Itu juga beda. Jadi tetap ketika lo habis punya produk beneran ya tetap lo foto beneran, dan no problem dengan foto yang lo ambil dari handphone sekalipun. Kenapa? Karena mereka tetap cuma ngejarinnya doang kok kadang-kadang. Cuman jangan kayak ini ya. Beda karakternya sama Kaskus ya. Kalau Kaskus kan dia jual second misalnya, di foto di lantai. Itu ada psikologinya. Kenapa? Karena di Kaskus dulu marak penipuan kan. Jadi kalau misalnya jual MacBook second, tapi dia ngambil barangnya dari Google kan, ngambil gambar dari Google. Nah itu orang lebih nggak percaya. Makanya akhirnya keluarlah foto di lantai supaya tahu bahwa ini bener nih barangnya asli, ini foto di lantai 2 bos gitu ya. Tapi akhirnya kan keterusan ya, semua produk di Kaskus di foto di lantai kan. Nah kalau menurut gue sih itu nggak problem, itu karakter Kaskus. Kayak tadi gue bilang ya, di mana gue bijak di situ yang dijunjung gitu. Semua karakternya bisa jadi beda-beda. Kalau digital kadang-kadang ada orang melihatnya, gue pengen tahu aplikasinya tuh keluar di mana, terus kemudian lengannya sampai ke berapa, bahan oke lah. Lo bilang 30S, oke lah, gue tahu 30S. Lo bilang 40S, oke lah, mungkin gue kebayang 40S gitu. Tapi ketika dipakai, dia di mana sih? Itu ternyata cukup penting juga. Om Ivan juga mungkin punya pengalaman banyak gitu. Dia modelnya bule. Oke. Berapa tuh? Modelnya bule semua. Dari gue segitu dulu teman-teman. Ada lagi nggak yang mau kita